Pelaksana Tugas, PLT, Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang memastikan pelaksanaan Rapat Pimpinan Nasional, Rapimnas, dan Musyawarah Nasional, Munas, dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2024, lebih cepat dari agenda semula yang dijadwalkan pada Desember 2024. Tanggal 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita rencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta, kata Agus Gumiwang saat jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Selasa, 13 Agustus 2024. Penentuan tanggal Rapimnas dan Munas ini menjadi keputusan pertama Agus Gumiwang ketika menjabat sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang melanjutkan, beberapa hal akan dibahas dalam Rapimnas dan Munas tersebut. Beberapa di antaranya yakni langkah politik partai hingga penentuan Ketua Umum Partai Golkar. Agus Gumiwang pun sempat ditanya awak media soal nama-nama yang santer akan menjadi Ketua Umum Golkar, salah satunya Bahlil Lahadalia. Namun demikian, Agus hanya merespon pertanyaan itu dengan jawaban normatif. Siapa yang akan jadi Ketua Umum, penentuan format organisasi akan ditentukan dalam Munas, tegas Agus. Sebelumnya, Agus terpilih menjadi PLT Ketua Umum Golkar berdasarkan keputusan rapat pleno yang digelar malam ini. Rapat pleno tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Airlangga sendiri menyatakan mundur dari kursi orang nomor 1 di Golkar dalam sebuah video yang diunggah dalam akun sosial medianya pada Minggu, 11 Agustus 2024 lalu. Pada publik bahwa Partai Golkar merupakan partai yang dewasa, partai yang punya pengalaman jam terbang begitu banyak, begitu tinggi, sehingga dalam menghadapi dinamika apapun, dalam menghadapi tantangan apapun, Partai Golkar bisa dan tetap menjaga soliditas di antara kader, di antara internal Partai Golkar. Kita tetap mempunyai komitmen tidak berubah, ya, menyukseskan pilkada serentak, menyukseskan pelantikan anggota DPR MPR, anggota DPRD, baik itu kabupaten kota maupun provinsi, menyukseskan pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden elected. Tidak ada perubahan. Prinsipnya itu tetap kita jaga, dan Partai Golkar menjaga komitmen untuk mensukseskan pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran menuju Indonesia maju. Tadi di dalam rapat pleno sudah diputuskan, sudah disepakati bahwa Rapimnas insya Allah akan kita selenggarakan pada tanggal 20 Agustus yang akan datang. 20 Agustus kita rencanakan pembukaan Rapimnas di pagi hari, kemudian malam harinya 20 Agustus malam kita merencanakan agenda pembukaan Munas ke-11 Partai Golkar yang juga disepakati dan diputuskan akan digelar di Jakarta. Akan digelar di Jakarta. Rekan-rekan media, itu Partai Golkar akan terus-menerus bekerja sama dengan teman-teman media. Kami butuh dukungan dari teman-teman media agar
semua pesan-pesan, semua pemikiran-pemikiran dari Partai Golkar yang bagus-bagus ini bisa dibantu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya berikan waktu untuk kalau ada yang mau tanya jawab, mungkin 3 aja Mbak Putih ya. Di dalam rapat pleno tadi banyak sekali yang menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto. Tadi diputuskan dalam rapat pleno bahwa nanti dalam gelaran memperingati hari ulang tahun Partai Golkar pada bulan Oktober yang akan datang, Partai Golkar akan memberikan penghargaan tertinggi kepada Bapak Erlangga Hartarto. Partai Golkar mengalami atau menjalani banyak sekali, merasakan suka dan duka, pengalaman yang luar biasa, challenge yang sangat berat, dan itu semua dijalankan dengan baik oleh Bapak Erlangga Hartarto. Banyak sekali kenangan kita Partai Golkar, baik itu DPP maupun DPD, dan seluruh kader Golkar di Indonesia terhadap kepemimpinan Bapak Erlangga Hartarto yang terus-menerus menoreh keberhasilan bagi Partai Golkar, khususnya keberhasilan dalam pemilu, di mana suara Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dan naiknya juga alhamdulillah cukup tinggi. Sukses Pilpres, kemenangan dari Bapak Prabowo dan Pak Gibran juga merupakan kontribusi yang sangat penting yang telah diberikan oleh Partai Golkar. Saya kira itu, saya persilakan. 3 saja Mbak Mutia ya. Ya Pak ya. 3 penanya. Pak Gita izin Pak, Diana dari CNN TV. Saya Pak Busijo Pak. Dia dari CNN TV. Mau nanya 2 pertanyaan Pak. Yang pertama soal agenda Rapimnas dan Munas ini apakah menentukan agendanya apa aja Pak? Agenda utamanya. Apakah hanya ketum definitif atau juga ada perubahan ADART gitu. Kemudian yang kedua. Kenapa sih pertanyaannya perubahan ADART? Saya tanya lagi dulu, bisa jawab. Siapa tahu mungkin ada tokoh-tokoh yang ingin masuk dan diisukan masuk, kemudian ADART harus diubah untuk bisa melancarkan hal itu gitu Pak. Rapimnas digelar untuk mengesahkan apa yang tadi sudah diputuskan dalam pleno, ya, yaitu jadwal Rapimnas dan jadwal Munas tadi sudah disahkan oleh pleno. Jadi Rapimnas hanya membahas satu agenda. Kalau Munas itu yang pasti akan dijadikan forum untuk memilih ketua umum baru, ketua umum definitif. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.